Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Ya, betul itu Pak Victor. Oke, selamat pagi Pak Victor. Ya, pernyataan Pak Victor itu benar sekali ya. Dalam diskusi, dalam debat-debat seperti ini, grup debat ini, nggak usah kita saling menghina ya. Karena tidak ada gunanya. Karena memang antara Kristen dan Islam itu namanya juga Islam, Kristen. Udah beda, nama aja udah beda. Bagaimana dengan dogmanya, bagaimana dengan pengajarannya, itu pasti udah jauh banget ya, nggak bisa diketemukan. Satu percaya Yesus sebagai Tuhan, satu tidak percaya. Di dalam Islam sendiri kan udah bertentangan, ada yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus, ada juga yang mengatakan tidak. Jadi kan memang nggak akan pernah ketemu. Si Pak Victor tetap semangat, selamat pagi. Apa udah divaksin nih? Bu, kepercayaan itu berdasarkan bukti ya, bukan hanya sebuah klaim. Kalau Anda mengatakan berbeda, oke, dari segi nama berbeda. Tapi apakah mungkin alam semesta ini ada 2 Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan? Tentu tidak. Pasti Tuhan hanya satu. Dan kalau ada Tuhan satu, berarti harus ada yang salah. Karena kalau ada yang benar, pasti ada yang salah. Nah, siapa yang salah? Nah, inilah gunanya ada ruang diskusi di sini. Ketika Anda menyatakan Yesus itu adalah Tuhan, perlu bukti-bukti yang secara empiris dan sesuai dengan logika. Ayat-ayat, dalil-dalil, berdasarkan kitab kita masing-masing. Karena beragama tentu panduannya adalah kitab suci kita masing-masing. Nah, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan satu ayat secara clear yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Silakan, monggo. Tuhan pernah mengatakan dosamu sudah diampuni. Oke, itu. Manusia punya hak nggak untuk mengampuni dosa? Itu aja. Saya nggak mau terlalu panjang-panjang ya, maksudnya terlalu banyak gitu. Sebenarnya banyak banget ya, tapi nggak perlu, satu-satu aja. Yesus pernah mengatakan dosamu sudah diampuni. Nah, jadi menurut kamu itu, orang yang mengatakan dosamu sudah diampuni itu siapa sebenarnya? Oke? Aku udah jawab ya di bawah ya. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu aja, satu saja itu. Sebenarnya banyak. Satu aja itu. Harusnya kamu renungkan itu. Kata dosamu sudah diampuni itu, siapa yang berhak mengampuni? Muhammad aja nggak berani bicara seperti itu. Ya, benar. Yang kamu imani itu nggak berani bicara begitu, dosamu sudah diampuni. Tetapi Yesus berani mengatakan. Makanya dia dimusuhi sama orang-orang Farisi karena perkataannya itu. Kalau dalam agama Yahudi, orang mengatakan seperti itu menghujat Tuhan itu sebenarnya. Oke, thank you. Tunjukkan Yesus secara pribadi sendiri yang mengampuni dosa. Di dalam pemahaman kami agama Islam, bahkan manusia pun bisa mengampuni dosa. Ketika ibu bersalah sama saya, dan saya belum mengampuni, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni. Karena di dalam ajaran Islam ada hablum minannas, hablum minallah. Hubungan sama manusia selesaikan dulu, baru Allah akan menyelesaikan. Artinya di sini ada penghargaan kita sebagai manusia mempunyai hak untuk memaafkan atau tidak. Di sini artinya dalam Islam manusia pun bisa memaafkan, bisa mengampuni dosa. Dari perspektif itu, apa istimewanya? Justru bukan hanya mengampuni dosa. Arti dari sebuah eksistensi Tuhan itu sendiri adalah berdasarkan ayat. Dialah Maha Pencipta, akulah Tuhanmu, akulah Allahmu yang menciptakan dirimu dan menciptakan alam semesta ini, sembahlah aku. Adakah kata-kata itu diucapkan oleh Yesus di dalam Perjanjian Baru? Silakan tunjukkan ayatnya dan kita bisa berdiskusi secara logika dan ilmiah. Silakan. Ibu, ketika ibu mengatakan ayat itu, apakah ibu tidak sadar dengan ayat yang lain yang mengatakan, sesungguhnya yang keluar dari mulutku ini bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan Bapa. Artinya Yesus ada yang mengutus. Ada eksistensi yang lebih besar, ada eksistensi yang lebih penting, ada eksistensi di atas Yesus yang bisa menyuruh Yesus. Apakah mungkin Tuhan bisa disuruh?
yang keluar dari mulutku, segala yang keluar dari mulutku. Artinya ketika dia bilang, ya dosamu aku ampuni, artinya yang keluar itu sebenarnya adalah pengejawantahan dari apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada Yesus. Itu adalah utusan. Anda nggak tahu ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada sahabatnya yang melakukan dosa, ya, bahkan dosa yang sangat luar biasa, ya, Rasulullah berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni di sana artinya adalah bukan Rasulullah yang mengampuni dosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai apa? Karena Rasulullah adalah utusan. Anda salah menafsirkan ayat. Anda salah memahami sebuah ayat. Oke, kalau kamu mengatakan manusia juga bisa mengampuni dosa, yang mana dulu? Itu hubungan kamu dengan sesama manusia. Ya, setiap manusia memang harus saling mengampuni. Mengampuni dalam artian apa? Mengampuni dalam artian tidak dendam, ya. Kesalahan orang lain itu tidak disimpan, ya, dilupakan. Itu yang dimaksud. Tetapi, ya, apakah kalau ibumu mengampuni engkau, kau pasti masuk surga? Bukan, enggak kan? Belum tentu. Ya, yang dimaksud Tuhan di sini adalah pengampunan secara dosa, ya. Dosa secara utuh manusia itu sendiri. Yang dimaksud dengan Yesus ini, dosamu sudah diampuni, artinya keselamatan buat orang itu. Sekarang aku, dan misalnya kamu dengan pacar kamu, ya, kamu ribut, terus kamu melakukan kesalahan dengan pacarmu mengatakan bahwa, ya, oke, saya ampuni, oke, saya melupakan. Kalau kami di Kristen sih lebih cocok ya bilang kami melupakan, ya. Apakah kamu pasti masuk surga? Enggak kan? Otoritas dia hanya sebatas hubungan kamu dengan dia. Makanya arti salib itu adalah salib, hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal sesama manusia. Itu semua harus baik. Oke? Tetapi soal keselamatan itu hanya di tangan Tuhan, ya. Hubungan antara sesama manusia itu relatif juga. Mungkin bagi saya, ya, baik, bagi kamu belum tentu baik. Oke? Tetapi, ya, saling memaafkan. Oke, sebenarnya bukan mengampuni, ya, memaafkan, saling memaafkan sesama manusia itu memang antara hubungan sama manusia. Jadi sebenarnya bukan mengampuni, memaafkan. Oke, saya kasih saya ikuti logika ibu ketika ibu menggunakan nalar seperti itu. Saya tantang ibu untuk menunjukkan ayat yang menyatakan dosamu sudah saya ampuni. Yesus mengatakan gitu, bukan diampuni. Dosamu sudah saya ampuni dan kamu berhak untuk masuk surgaku. Tunjukkan ayat itu. Itu yang pertama. Saya kasih analogi ketika ibu menggunakan Yesus, dosamu sudah diampuni, kata Yesus. Ketika seorang presiden, ya, menuliskan surat gerasi pengampunan hukuman kepada seorang terdakwa terhukum. Nah, gerasi itu dikasih kepada menteri kehakiman. Menteri kehakiman mengumumkan hukumanmu sudah dihapuskan, hukumanmu sudah dihilangkan. Artinya di situ sudah diampuni oleh presiden. Apakah yang mengampuni itu menteri kehakiman? Tidak, karena yang mempunyai hak prerogatif untuk gerasi adalah presiden. Itu ada kata makna diampuni. Bukan dapat merujuk kepada diri sendiri, tapi merujuk kepada yang menyuruh, yang memerintah. Ini sesuai dengan apa yang saya katakan ayat saya ucapkan. Sesungguhnya yang keluar dari mulutku bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Tuhan Bapa. Ayo dong, kita berlogika deh. Saya ulang lagi logika saya. Ketika seorang presiden menulis gerasi pengampunan hukuman kepada seorang terdakwa, surat gerasi itu diumumkan oleh menteri kehakiman itu, hukumanmu sudah diampuni, hukumanmu sudah dihilangkan. Apakah yang mengampuni itu menteri kehakiman? Tentu tidak, tapi presiden sebagai yang punya hak prerogatif untuk memberi gerasi. Begitu juga Yesus. Karena apa? Di dalam Yohanes 17 ayat 3 jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Makanya apa yang dilakukan Yesus itu adalah atas perintah dari Tuhan Bapa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang supaya ibu lebih bernalar dalam berlogika dan berargumentasi. kamu nggak usah campur baur, ya. Antara hakim itu adalah aturan manusia, aturan di dunia ini. Itu pun juga ada rujukan ayatnya. Yesus mengatakan, berikanlah hakmu kepada negara dan kepada Tuhan. Jadi
Kita hidup bernegara, ya wajarlah kita harus taat kepada aturan. Tetapi saya bilang sama kamu ya, apakah orang yang melakukan dosa dan orang itu harus dipenjara seumur hidup, tidak ada jaminan keselamatan untuk orang itu? Saya tanya kamu, ini aja, nggak usah kita kesana kemari, itu aja. Coba kamu logikakan. Orang yang sudah jatuh palu ya di pengadilan ya, dan dia dinyatakan dipenjara seumur hidup. Apakah orang itu artinya apa? Apakah dosanya itu diampuni apa tidak? Saya mau tanya sama kamu. Tetapi apakah orang yang dipenjara seumur hidup itu ya tidak ada jaminan keselamatan buat dia? Hah? Kalau kami Kristen ya, orang yang dipenjara seumur hidup pun, sebejat apapun orang itu, kalau dia datang kepada Yesus, dia minta pengampunan, ya dengan sepenuh hatinya, mengundang Roh Kudus di dalam hatinya, saya yakin 100% Tuhan akan mengampuni dia. Ada jaminan keselamatan buat dia. Kalau kamu mengatakan mana ayatnya, walau kamu jangan bikin-bikin ayat sendiri, terus kamu memaksakan itu ada di Alkitab, itu nggak logik dong. Kamu ini udah mulai emosional ya. Nggak boleh begitu dong. Aku berlandaskan Alkitab aku dan berdasarkan arti dari kata itu sendiri. Jangan kamu mau paksakan perkataanmu itu masuk ke dalam Alkitab saya. Aku juga bisa tunjukkan ayat di Quran kamu yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi utusan Tuhan. Mana ayat itu? Pasti kamu juga mewek juga kan? Makanya nggak bisa begitu. Itu namanya kita bukan berdialog. Itu kita udah emosional itu kalau cara-cara seperti itu. Oke. Inilah kekurangan dari Kristen ketika diajak untuk berlogika, beranalogi. Saya menggunakan hakim di situ adalah menganalogikan sebuah peristiwa. Ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, bahkan Rasulullah SAW mengatakan ya kepada sahabatnya, dosamu sudah diampuni. Kami Muslim meyakini bukan Rasulullah yang mengampuni, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah Maha Pengampun. Karena sifat Allah adalah Maha Pengampun. Bismillahirrahmanirrahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Artinya mengampuni segalanya ketika kita bertaubat. Jadi ini kekurangan dari debater Kristen ketika diajak untuk memasuki sebuah metodologi ilmiah dengan logika. Mereka selalu mengatakan, loh, ini nggak ada hubungannya dengan manusia. Bagaimana kita bisa meyakini sebuah ajaran dari firman Allah yang ada di kitab suci kita masing-masing ketika kita tidak bisa menganalogikan? Otak kita diciptakan oleh Sang Maha Pencipta itu untuk berpikir, untuk melogikakan sesuatu sehingga apa yang dialami, apa yang dituliskan dalam kitab suci itu bisa dilogikakan dengan nalar kita. Ini kekurangan dan selalu doktrin yang bermain ketika di dalam debater Kristen. Roh Kudus lah, oh kamu nggak mengetahui Roh Kudus, kamu nggak dalam lingkungan Roh Kudus, makanya kamu nggak dinaungi Roh Kudus sehingga kamu salah. Bukan. Dalam Islam itu ada namanya sama atau wahyu di sana ya, pemahaman wahyu yang diturunkan dalam kitab suci, dan akli atau akal. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim kitab kami disuruh berpikir, tidak taklid buta, tidak memahami sesuatu dengan doktrin, hanya percaya saja, tapi otak kita untuk berpikir. Ketika otak kita berpikir dan kita bisa menerima sebuah kebenaran, artinya di sana agama itu lebih logika, lebih logis. Bagaimana mungkin Anda tidak bisa nyangkut di otak Anda ketika saya kasih analogi bahwa presiden mengeluarkan gerasi yang mengumumkan menteri, artinya menteri di sana cuma menyampaikan dosamu sudah diampuni, tapi yang mempunyai hak gerasi prerogatif adalah presiden. Itu juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Muhammad SAW, dosamu sudah diampuni, yang mengampuni bukan Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Anda tidak memahami logika. Oke, mana ayatnya? Di dalam Quran kamu, Muhammad mengatakan dosamu sudah diampuni. Mana ayat dalam Quran kamu? Ya, yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan dia berhak untuk mengampuni dosa. Kalau mau pakai logika ya, mau pakai logik. Aku tantang kamu juga. Coba sebutin. Oke, di mana dalam Quran kamu? Muhammad mengatakan dosamu sudah diampuni. Oke, itu aja dulu. Kalau mau pakai logika.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 dijelaskan ketika Salman Al-Farisi mengatakan dan bercerita kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasulullah dengan saudaraku, dengan temanku, dengan sahabat-sahabatku yang dahulu sebelum engkau datang, mereka dalam kondisi belum mengenal engkau dan mereka meninggal, apakah mereka di surga atau di neraka? Rasulullah menjawab, mereka ada di neraka. Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 62 yang di sana menjelaskan bahwa para tabi'in, para ahli kitab itu masuk surga. Dan Rasulullah setelah mendapat firman dari Allah itu mengatakan kepada Salman Al-Farisi, para sahabat-sahabatmu itu masuk surga, artinya diampuni. Hai Herni, kamu belum paham dengan Al-Quran. Jadi kamu nggak tahu Allah itu hanya adalah eksistensi tertinggi. Muhammad SAW hanya penyampai. Apakah dengan begitu kami Muslim berpahaman bahwa Rasulullah yang memasukkan surga dan Rasulullah yang mengampuni? Tidak, karena Rasulullah adalah sebagai utusan. Begitu juga Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam. No, Herni, kamu ketemu debat bukan dengan anak kemarin sore, ya. Sekarang saya tunjukkan kepada kamu, saya ganti tanya kepada kamu. Tunjukkan secara clear bahwa Yesus berkata, dosamu saya ampuni dan kamu masuk surgaku. Akulah Allah Tuhanmu. Yesus berkata begitu. Sembahlah aku. Yesus berkata seperti itu. Tolong tunjukkan ayatnya. Tantangan kamu sudah saya jawab, ganti. Tantangan saya kamu jawab. Sekarang saya mau tanya kamu, sejak kapan Allah berbicara kepada nabimu? Oke, karena selama ini Allah kan tidak pernah berbicara kepada nabimu. Ya, hanya lewat apa? Hanya lewat Jibril kan? Bukan nabimu yang berbicara, tapi Jibril. Dalam bentuk apa itu pernyataan itu, oke? Saya sudah tahu narasi kamu akan bawa kemana, Herni, ya. Kamu percaya atau tidak merubah keimanan kami umat Islam. Sekarang kamu jawab aja, ya. Tupoksi kamu adalah menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Tunjukkan satu ayat saja di dalam Bible kamu, di dalam Biblos kamu, di dalam perjanjian baru kamu, bahwa Yesus berkata, dosamu saya ampuni, masuklah surgaku. Oke? Dan dia berkata, akulah Yesus Tuhanmu, pencipta alam, sembahlah aku. Silakan. Karena Yesus sebagai Tuhan tentu bukan Muhammad sebagai komparasinya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo, Herni, jangan berputar-putar. Saya bukan debater kelas baru yang bisa kamu bawa ke topik yang lain. Jawab dulu pertanyaan saya. Monggo. Fokus saja sama pertanyaan saya, Herni. Kamu fokus saja pertanyaan saya. Jawab aja, ya. Di mana ayat yang menunjukkan bahwa Yesus mengampuni dosa? Dosamu saya ampuni dan masuklah ke surgaku. Tunjukkan ayatnya. Terus yang kedua, tunjukkan kepada saya ketika eksistensi Yesus sebagai Tuhan bagi umat Kristen, ditunjukkan ayat yang clear. Akulah Yesus Tuhanmu, akulah Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Tunjukkan, Gih. Ya, itu baru namanya Tuhan gitu. Muhammad itu hanya utusan. Kalau memang Yesus itu dianggap Tuhan, ya komparasinya, perbandingannya jangan sama Muhammad dong, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dong. Nah, Allah kan berkata begitu di dalam Al-Quran. Nah, sekarang tunjukkan dong, ya, tunjukkan kepada kami ayat yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Please, silakan. Aku kan fokus dengan pertanyaannya Pak Farhan kan. Tadi menyinggung masalah Al-Baqarah 62. Katanya Muhammad mengampuni. Tapi kan isinya bukan seperti itu. Fokus dong. Oke? Aduh. Kamu dengerin dong konteksnya dong. Di sana diterangkan, itu ada tafsirannya ya, ada tafsirannya. Bahwa di situ dikatakan ahli kitab dan para tabi'in itu masuk surga. Asbabul nuzulnya, Al-Quran itu ada asbabul nuzulnya. Ilmu memahami Al-Quran itu namanya ada asbabul nuzulnya. Adalah ketika Rasulullah ditanya oleh Salman Al-Farisi tentang sahabat dan keluarganya. Ya, itu udah saya jawab. Sekarang jawab, ganti dong pertanyaan saya. Monggo, Herni, pertanyaan saya. Masih ingat kan pertanyaan saya? Iya, mau ditanya, mau tidak. Itu kan udah jelas-jelas di situ. Yang beriman. Aku menggarisbawahi yang beriman. Jangankan hanya Muslim ya. Di situ dikatakan juga orang-orang Nasrani dan orang-orang, apalagi orang-orang Yahudi.
juga akan selamat, beriman bukan kepada Muhammad. Coba deh, coba kamu buka Quran kamu, pasti ada kata Quran situ yang bawah mengatakan berimanlah kepada Muhammad. Untuk apa beriman kepada Muhammad ya? Sementara udah jelas-jelas itu beriman kepada Allah, kepada Tuhan. Kenapa? Ya, itu menurut Quran. Ini kita bahas deh Quran kamu. Beriman kepada Tuhan yaitu ada jaminan keselamatan. Begitu menurut Quran kamu, bukan kepada Muhammad. Dan Muhammad artinya memang nggak punya hak untuk mengampuni dosa. Kalau kamu bilang, kamu perpanjang lagi bahwa seperti ini, wow, itu sudah ngeles. Ngeles logi tuh. Bang Farhad. Nggak usah lah ngeles logi. Baca aja konteksnya tuh udah jelas-jelas di situ. Oke? Saya sudah menjawab masalah kamu percaya atau tidak ya. Kamu nggak mengerti cara membaca Al-Quran. Ada asbabun nuzulnya ketika memahami Al-Quran. Ya, ada asbabun nuzulnya. Ada kisah-kisah di baliknya kenapa ayat itu turun. Coba deh kamu tanya, kamu ketik deh asbabun nuzul dari ayat itu Al-Baqarah itu. Kamu akan tahu gitu loh ya. Di sana ada penjelasannya. Nah, sekarang kamu mau menerima dan tidak itu urusan kamu. Sekarang saya tanya ganti. Pertanyaan saya tadi tolong dijawab. Jangan muter-muter. Kewajiban saya menjawab sudah saya sampaikan, dan kamu masalah percaya atau tidak itu hak kamu, whatever, bukan hak saya percaya atau tidak. Dan kebenaran apapun kamu nggak akan percaya, dan itu bukan hak saya lagi, itu persepsi kamu. Sekarang ganti, kewajiban Anda adalah untuk menjawab pertanyaan saya, silakan. Asbab nuzul itu didapatnya di mana? Berdasarkan apa? Latar belakangnya itu asbab nuzul itu siapa yang buat ya? Kenapa harus ada asbab nuzul lagi ya? Itu kan udah jelas-jelas ayat itu lagi, sudah jelas itu yang aku baca, aku pasti mengerti karena itu kan udah terjemahan. Yang terjemahan juga bukan orang Kristen kok. Yang terjemahan juga kan dari Muslim juga, dari MUI juga. Jadi seperti itu, oke? Asbabun nuzul artinya itu yang menerjemahkan, dan yang bukan menerjemahkan. Asbabun nuzul itu contoh ketika Paulus ya menerangkan ayat bahwa dia nabi ya, dia rasul, yaitu dia mengatakan bahwa dia bertemu dengan Yesus. Itu ada asbab, ada peristiwa di baliknya gitu loh. Paham nggak asbabun nuzul itu? Kamu juga nggak paham. Nah, kamu hanya untuk menghindari pertanyaan saya. Udah, whatever kamu percaya atau tidak, saya akan tetap fokus. Tipikal Farhan ketika diskusi adalah fokus. Jawab pertanyaan saya. Ada nggak ayat yang saya maksud ketika dosamu saya ampuni dan kamu masuk surgaku? Yesus berkata, akulah Yesus Tuhan Allahmu, Sang Maha Pencipta alam semesta ini. Monggo Herni, gak usah berbelit-belit. Jawab. Kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Gimana mau dijadikan Tuhan kalau nggak ada ayatnya? Ayo. Ya, saya ngerti ya. Itu artinya apa? Latar belakang penulisan. Tetapi kan ayat itu kan udah jelas-jelas, tidak ada kata di situ bahwa Muhammad berhak mengampuni dosa, nggak ada. Di situ kan ada, berimanlah kepada Allah. Ya, dan itu lagi, konteksnya lagi ya, orang Yahudi dan orang Nasrani. Artinya apa? Orang Yahudi dan Nasrani nggak akan pernah percaya Muhammad sebagai nabi. Loh, kalau Muhammad itu bisa mengampuni, ya, harusnya di situ nggak ada ditulis dong, Nasrani dan Yahudi. Karena memang orang Yahudi dan Nasrani akan pernah percaya itu Muhammad sebagai nabi sampai kapanpun dibolak-balik. Ya, kecuali dia mu'alaf, oke? Kalau dia dalam kapasitasnya dia tetap sebagai Kristen dan tetap sebagai Yahudi, nggak akan pernah itu dia mempercayai Muhammad sebagai nabi, oke? Jadi di ayat itu kan udah jelas-jelas, nggak ada kata pengampunan dosa di situ dari Muhammad, dan juga yang hanya berhak untuk menyelamatkan orang yaitu beriman kepada Allah itu sendiri. Itu juga ditujukan kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani menurut Quran kamu. Oke, thank you.